Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas segala kemurahan Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami, terlebih sepanjang hari ini Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dari kami bangun dengan tubuh jiwa roh yang sehat, kami boleh melakukan segala pekerjaan kami dengan baik, hingga pada malam hari ini Tuhan memberikan kami kemenangan untuk kami belajar membalas cinta kasih Tuhan, melalui kesetiaan kami membangun iman, melalui ibadah doa malam pada malam hari ini. Tuhan terlebih dahulu ampuni segala pelanggaran kami, kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Apa yang ada dalam hati dan pemikiran kami, yang terucap bahkan yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ampuni kami semua, layakkan kami untuk kami dapat memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini dan menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon pimpinan Tuhan pada ibadah kami pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami yakin dan percaya Engkau hadir tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami yang ada, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, sehingga ibadah kami pada malam hari ini menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan pujikan pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus pada buku pujian nomor 866. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib
jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat. Mengikuti jalan-Mu, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat. Mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat. Mengikuti jalan-Mu, kudus, kudus. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah.
nama yang beri menang. Yesus namanya sekali lagi kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang. Yesus namanya, nama yang beri menang. Nama yang beri menang. Yesus namanya, nama yang beri menang. Nama yang beri menang. Yesus namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Jamah setiap hati kami, kuasai hidup kami Yesus, agar kami bersungguh-sungguh memuji-Mu. Biar kami bersungguh-sungguh menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji namamu Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Mulialah Engkau Yesus. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan.
Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Menjamah setiap kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, kami bersyukur. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, kuasai kami Tuhan. Biar kami terus memandang-Mu Yesus. Biar kami terus berserah hanya pada-Mu. Engkau yang menuntun setiap langkah hidup kami. Engkau yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah Engkau Tuhan Yesus.
hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak kami tinggikan. Mulialah nama-Mu Yesus, mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kau bertahta di setiap pujian dan penyembahan kami. Mujizat-Mu terjadi bagi kami. Engkau sudah menyembuhkan bagi yang sakit. Engkau memberi penghiburan bagi kami yang susah. Kau memberi kekuatan baru bagi setiap yang lemah. Engkau memberkati kami semuanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami berterima kasih. Engkau Allah kami yang ajaib, Kau Allah kami yang heran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu kudus-kudus. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu.
Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita kepada Tuhan. Kita tidak dapat jalan sendiri dalam dunia yang penuh dengan kesusahan ini. Biar kiranya Tuhan, Roh Kudus melalui Roh Kudus, selalu memegang tangan kita, memimpin langkah hidup kita, agar kita tidak tersesat di dalam mengikuti jalan Tuhan. Pada malam hari ini mari kita satukan hati kita untuk kita menaikkan doa syafaat. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap jam ibadah yang ada. Tuhan memberkati semua para pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan memberkati umat Tuhan mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Dan juga rencana Natal tahun 2020 ini, biar kiranya Tuhan turut campur tangan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak hanya dirayakan dengan secara biasa-biasa saja rutinitas kita, tetapi menjadi peringatan kepada kita bahwa juru selamat bagi kita semua telah ada dalam kehidupan kita. Kita berdoa juga untuk bangsa dan negara kita, Indonesia, kota kita tercinta Lamongan. Kita serahkan para pemimpin bangsa kita serahkan tenaga medis dan para medis, aparat keamanan, TNI Polri, kita doakan mereka semua agar kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberikan hikmat marifat daripada Tuhan, kesehatan, kemampuan, dan sehingga mereka mampu mengatur bangsa ini, sehingga mampu menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa yang ada, khususnya untuk pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini. Biar juga tidak melemahkan iman umat Tuhan dimanapun mereka berada di seluruh muka bumi ini. Umat Tuhan semakin erat, semakin melekat hanya kepada Tuhan Yesus. Kita doakan juga untuk rencana pemerintah yang akan mengadakan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember. Kiranya Tuhan memimpin, Tuhan memberkati agar pilkada boleh berjalan damai, boleh berjalan dengan aman, dan terpilih pemimpin-pemimpin daerah sesuai dengan kehendak Tuhan dan dapat memberikan kedamaian, kesejahteraan bagi rakyat yang ada. Dan juga kita berdoa untuk kita semua yang ada pada malam hari ini, baik para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, baik yang ada di kota Lamongan, bahkan yang ada di luar kota sekalipun. Biar kita doakan kita semua semakin setia di dalam mengiring akan Tuhan. Pada malam hari ini doa syafaat dipimpin oleh Ibu Gembala dan saya serahkan kepada Ibu Gembala. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, kembali pada kesempatan malam hari ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang tak pernah berhenti terus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Sampai pada malam hari ini kami boleh kembali ada sebagaimana kami ada. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata hanya karena kasih sayang dan anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih. Satukan hati kami. Kami akan masuk dalam doa syafaat. Dan Tuhan, sebelumnya Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik segala dosa kesalahan yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, Kau ampuni, kuduskan seluruh kehidupan kami, sehingga kami layak datang kepadamu, kami layak untuk menaikkan doa-doa syafaat kami, dan doa-doa kami tidak terhalang oleh segala kesalahan dan dosa kami. Tuhan Yesus, kami serahkan pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini, GPBS Shalom Lamongan, di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Mulai dari jemaat-Mu yang ada, dari yang kanak-kanak, remaja, kaum muda, sampai kepada mereka yang dewasa, bahkan yang sampai pada usia lanjut. Tuhan, anugerahi semua dengan tubuh, jiwa, roh yang sehat. Dan biar kami tetap terus mengandalkan Tuhan saat-saat pandemi seperti ini. Biar kami semakin erat dengan Tuhan, kami semakin setia kepadamu, baik dalam doa-doa malam seperti malam hari ini, baik di dalam ibadah raya. Tuhan, Kau terus memberkati
menganugerahi kami dengan kesehatan yang baik, sehingga dengan kesehatan yang baik kami boleh semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Biar kami memang saat ini masih jaga jarak satu dengan yang lain karena kami harus mengikuti protokol kesehatan, tetapi kami tetap bersatu, saling bergandengan tangan Tuhan, untuk kami semakin setia kepada Tuhan, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mengampuni, saling memaafkan, sehingga kehidupan kami Tuhan benar-benar dapat menjadi terang-Mu, menjadi garam-Mu, menjadi bau harum Kristus. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Demikian juga kami serahkan untuk pelayan-pelayan-Mu yang ada, mulai dari Bapak Ibu Gembala sampai kepada Diaken Penatua, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di dalam pujian, yang melayani di dalam pemberitaan firman-Mu, yang melayani musik, Tuhan yang melayani untuk penerima tamu jemaat. Tuhan Kau memberkati juga untuk tim doa yang ada. Tuhan juga berkati, satukan kami, ikat kami dengan tali kasih-Mu yang sempurna, untuk kami saling menguatkan, untuk kami saling membangun, untuk kami saling menasehati, sehingga Tuhan kami juga saling memberikan kesempatan satu dengan yang lain untuk melayani Engkau sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati ibadah-ibadah yang ada, baik ibadah raya hari Minggu 3 sesi jam 6, 9 jam dan jam 5 sore. Tuhan, baik ibadah yang saudara-saudara kami yang dapat beribadah di gereja, dapat bertatap muka, maupun mereka-mereka karena kesehatan dan karena usia mengikuti ibadah online. Tuhan juga terus memberkati, biar kami tetap setia Tuhan untuk beribadah kepada-Mu, supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga untuk ibadah doa malam seperti malam hari ini, biar kami tidak lemah, tetapi justru kami boleh tetap semangat, kami tetap untuk semakin dekat kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, tanpa Engkau, tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak mampu berjalan di dalam dunia ini, dunia yang semakin gelap, dunia yang semakin penuh dengan kejahatan. Kami tahu kedatangan-Mu yang kedua kali sudah semakin dekat. Iblis bekerja dengan luar biasa, tapi kami memiliki Allah, memiliki Yesus yang lebih dahsyat dari segala yang ada di dunia ini. Sebab itu biarlah kami terus berharap dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Demikian juga untuk ibadah PA, Tuhan juga memberkati. Kami tidak bisa memaksa jemaat-Mu, anak-anak-Mu, tetapi kami tahu kami bisa memaksa dalam doa kami. Dan biar Roh Kudus-Mu terus menolong, menyadarkan akan jemaat-Mu betapa pentingnya kami ber-PA, supaya kami semakin mengerti lebih dalam akan firman-Mu, sehingga kami tidak diperdayakan oleh segala kelicikan iblis. Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik dan mengasihi kami. Demikian juga untuk ibadah kaum wanita pada hari Jumat kedua dan Jumat keempat. Tuhan, 5:30 petang, Tuhan juga berkati, biar wanita-wanita-Mu, mereka yang belum pernah ambil bagian, mereka boleh bertindak. Tuhan, tolong kiranya biar suami-suami yang ada boleh mendukung, supaya istri semakin setia dekat kepada Tuhan, karena sungguh Tuhan, peranan istri dalam keluarga rumah tangga sangat menentukan. Dan biarlah istri-istri, wanita-wanita yang ada boleh semakin takut kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, sehingga rumah tangga yang ada boleh
mengalami kebahagiaan, damai sejahtera, rumah tangga yang penuh dengan keharmonisan, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Demikian juga untuk ibadah youth, Tuhan juga memberkati pada hari Sabtu 5:30 petang. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu yang masih muda, remaja ini sedini mungkin untuk setia dan takut kepada Tuhan, sehingga mereka boleh tetap memiliki iman yang kuat dan kokoh sampai mereka dewasa, bahkan sampai mereka suntuk umur dan sampai akhir hidupnya. Terus memelihara iman dalam kesetiaan kepada-Mu sampai akhir hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Demikian juga untuk ibadah sekolah minggu yang masih secara online, Minggu jam 4 sore, Tuhan juga memberkati. Tuhan pakai guru-guru sekolah minggu, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biar anak-anak-Mu yang dari yang terkecil sampai mereka yang terbesar dalam sekolah minggu, mereka tetap setia sedini mungkin untuk memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga untuk anak-anak CM yang saat ini juga masih belum bisa untuk bersekolah maupun guru-guru belum bisa untuk beranjang sana ke rumah mereka masing-masing. Tuhan tolong biarlah pendidikan CM tetap berjalan walaupun masih secara online. Tuhan, memang secara online anak-anak juga sulit karena mereka masih kanak-kanak. Tapi kami tahu Tuhan, Roh Kudus-Mu terus bekerja dan menolong supaya semuanya anak-anak dapat terdidik sedemikian rupa sedini mungkin untuk memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Seluruh pekerjaan-Mu kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan sendiri yang terus bekerja memakai kami semua pelayan-pelayan-Mu, dan terus Tuhan urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu sehingga kami melayani dengan kesungguhan hati kami, dan kami melayani Tuhan bukan hanya dengan kekuatan kami sendiri, tapi Roh Kudus-Mu yang bekerja sehingga pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang kami layani. Tuhan, Engkau tambah-tambahkan kesehatan buat Bapak Gembala, demikian juga Engkau tambah-tambahkan kesehatan buat hamba-Mu Bapak Paulus, supaya semuanya sehat Tuhan, dan semuanya boleh melayani Tuhan dengan sukacita dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk negeri dan bangsa kami, kota kami yang tercinta Lamongan. Kami serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Jangan biarkan terus dalam keterpurukan, terlebih dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, tolong kiranya pemimpin-pemimpin kami yang ada di pusat, baik pemimpin-pemimpin pemerintahan maupun pemimpin-pemimpin gereja-Mu yang ada, biar Tuhan anugerahi dengan roh yang takut kepada Tuhan. Dan kami tahu kalau pemimpin-pemimpin kami memiliki roh yang takut kepada Tuhan, maka mereka juga akan takut melakukan dosa, sehingga Tuhan, beliau-beliau yang ada ini dapat menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat yang ada. Nama Tuhan juga boleh semakin dipermuliakan. Tuhan, tolong kiranya mereka-mereka yang ada di garis depan, baik untuk kesehatan para dokter, para tenaga medis, Tuhan, Engkau menganugerahi dengan hikmat pimpinan-Mu, memberikan kesehatan yang ekstra, sehingga Tuhan, pengorbanannya yang diberikan sedemikian rupa tidak sia-sia, sehingga mereka-mereka yang sudah terkena COVID-19, yang sudah terkapar di rumah sakit, Tuhan juga menolong supaya dengan bantuan dokter dan perawat yang ada, mereka dapat disembuhkan. Dan mereka-mereka masyarakat yang ada yang sehat, biarlah juga mengikuti dengan disiplin
protokol kesehatan supaya masyarakat yang ada ini tetap ada di dalam kesehatan, sehingga baik virus corona maupun virus-virus yang lain tidak mengganggu di dalam tubuh mereka, sehingga dengan tubuh yang sehat Tuhan dapat memuliakan nama Tuhan. Dengan tubuh yang sehat boleh bekerja dengan baik. Dan saat-saat ini mungkin Tuhan di antara jemaat-Mu, di antara masyarakat yang ada ini, Tuhan, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang mengalami gaji dipangkas ataupun yang tidak menerima gaji dan lain sebagainya, Tuhan tolong mereka, berikan pekerjaan yang baru, Engkau berikan damai-Mu, sejahtera-Mu, sehingga Tuhan dapat mengatasi semua apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, demikian juga untuk keamanan TNI Polri, Tuhan satukan supaya semuanya dapat mengatasi persoalan yang ada di pandemi COVID-19 ini. Dan Tuhan tolong kiranya Tuhan mereka-mereka yang ada di garis depan ini, Tuhan memberikan kesehatan yang ekstra, Tuhan memberikan hikmat-Mu seperti Tuhan sudah memberikan hikmat kepada Salomo sebagai seorang raja yang terkenal dengan hikmat-Nya sehingga dapat mengatasi semuanya. Demikian juga Tuhan pilkada yang akan diadakan serentak pada 9 Desember yang akan datang, biarlah kiranya Tuhan mereka-mereka yang terpilih itu sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga Tuhan mereka boleh memimpin masyarakat yang ada yang dipercayakan ini Tuhan, supaya semuanya Tuhan tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan, tidak ada kerusuhan, tidak ada untuk saling adu domba, tapi Tuhan berikan kesatuan sehingga di mana-mana keamanan itu terjadi dan semua aman terkendali, tidak ada kerusuhan, tetapi semuanya berjalan dengan baik. Dan biarlah masyarakat yang ada terus dapat menikmati damai dan sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami yakin sesuai dengan kehendak-Mu, kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu, sehingga virus corona Tuhan secepatnya dapat berlalu. Tuhan singkirkan bukan saja di kota kami Lamongan, tapi sampai ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh permukaan bumi Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan kembali dengan normal dan kami dapat dengan leluasa untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dengan leluasa kami dapat mengerjakan kegiatan-kegiatan kami seperti sedia kala, dan biarlah hidup kami boleh semakin terus mendekatkan diri kepada-Mu. Dan pada malam hari ini sebentar kami akan dilengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau urapi kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik kami yang mendengarkan, baik kami yang di gereja, baik kami yang ada di rumah masing-masing, dan baik yang ada di dalam kota Lamongan dan di luar kota Lamongan yang mengikuti ibadah doa malam secara online ini. Tuhan memberkati, urapan Roh Kudus-Mu terus Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menangkap akan firman-Mu dengan baik, dan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu kami sanggup untuk melakukannya. Dan Tuhan terus mengurapi hamba-Mu yang menyampaikannya dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu dengan lugas dan tegas, sehingga kami semakin mengerti akan kehendak dan rencana-Mu. Terus kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Kami berdoa dan mengucap syukur, serta kami sambut firman kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Aleihim. Di nama Tuhan kita boleh kembali beribadah doa malam pada hari ini.
semuanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita langsung saja membuka di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-1 ayat yang ke-13. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Di nama Tuhan. Di sini merupakan peringatan bagi bangsa Israel untuk memberikan persembahan korban yang harus disertai dengan pertobatan. Ya, perikopnya tentang bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Firman Tuhan pada malam hari ini, jangan bersandiwara rohani. Ayat yang kita baca ini bukan berarti kita tidak perlu memberikan persembahan korban, tidak perlu merayakan pertemuan, perayaan-perayaan keagamaan, ya, merayakan bulan baru atau mengadakan pertemuan-pertemuan ibadah dan lain sebagainya. Tetapi di sini diingatkan bahwa kalau kita melakukan kegiatan keagamaan kita, melakukan ibadah kita di hadapan Tuhan tanpa disertai dengan pertobatan, tanpa disertai dengan hidup takut akan Tuhan, maka apa yang kita kerjakan adalah sia-sia. Apa yang kita kerjakan menjadi bau yang busuk di hadapan Tuhan, sebuah kejijikan bagiku. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Oleh sebab itu mari dalam kita mengiring Tuhan, kita bangun hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Jangan hidup dengan bersandiwara. Kalau kita melihat kamus, salah satu pengertian sandiwara adalah kejadian yang hanya dipertunjukkan untuk mengelabui mata, tidak sungguh-sungguh. Tentunya Tuhan tidak suka terhadap apa yang kita kerjakan dengan tidak sungguh-sungguh. Kalau kita berdoa, ya berdoalah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita beribadah ke gereja, beribadahlah sungguh-sungguh. Kalau kita beribadah secara online, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Benar-benar mempersiapkan diri, mempersiapkan waktu, sekalipun di rumah dan kita melakukan secara online, tidak ada pimpinan yang melihat, tidak ada Bapak Gembala yang memperhatikan, tetapi biarlah kita bersungguh-sungguh karena kita tahu yang kita puji dan kita sembah adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang buta, Allah yang tidak bisa melihat, tetapi Allah yang selalu dapat melihat setiap gerak-gerik kehidupan kita. Allah yang bisa melihat sampai kedalaman hati kita, ya. Jangan sampai kita bisa berpikir dengan berpura-pura memuji Tuhan dengan semangat, tetapi tidak ada kesungguhan di dalam hati. Tentunya hal itu akan menjadi hal yang sia-sia. Hidup ini bukanlah pentas sandiwara, oleh karena itu biarlah dalam melakukan sesuatu dalam hidup ini kita melakukannya dengan kesungguhan hati terhadap manusia. Ketika kita bekerja terhadap pimpinan kita, kalau kita bekerja tidak sungguh-sungguh, maka pimpinan yang secara manusia pun tidak suka terhadap apa yang kita kerjakan. Apalagi Tuhan yang Esa, Tuhan yang besar, ya. Tentunya Tuhan akan marah. Ya. Di ayat yang pertama, di ayat yang ke-10, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom.
Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Di sini peringatan bagi bangsa Israel yang sudah berlaku seperti Sodom dan Gomora. Kita tahu bersama Sodom dan Gomora melakukan hal yang jahat di mata Tuhan sehingga mereka dibinasakan. Tetapi bangsa ini bersyukur, bangsa Israel seharusnya dibinasakan juga, tetapi masih mendapatkan kasih dan kemurahan Tuhan, tetapi bangsa ini dapat tetap ada di dunia ini, ya, sehingga seharusnya bangsa ini mendengarkan apa yang menjadi didikan Tuhan. Ayat 11, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Kemudian ayat 13 yang kita baca tadi, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Ya. Bukan berarti Allah tidak mau persembahan kita, ya. Yang Tuhan inginkan adalah persembahan yang disertai dengan pertobatan, ya. Persembahan yang disertai dengan hidup takut akan Tuhan. Ketika makanan tidak diberi garam, tentunya rasanya hambar. Ya. Siapa yang suka makan yang makanan hambar? Tentunya tidak ada yang suka, ya. Ketika seseorang harus mengurangi garam, sungguh sangat tersiksa dengan makanan-makanan yang hambar. Demikian juga dengan persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, dengan ibadah kita kepada Tuhan. Jika ibadah kita kepada Tuhan tidak didasari dengan mengasihi Allah dengan sungguh, tidak ada ketaatan dalam kehidupan ini, maka ibadah kita pun menjadi hambar, persembahan kita menjadi hambar dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mengoreksi diri kita masing-masing, pengiringan kita kepada Tuhan, pengabdian kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan, sudahkah disertai dengan pertobatan? Sudahkah kita melakukan hal yang benar di mata Tuhan? Jangan sampai apa yang kita kerjakan menjadi sesuatu hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi mari kita bangun hidup pertobatan kita, hidup takut akan Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang dapat mempersembahkan hidup ini, hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan kehidupan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Kalau hidup kita dilandasi dengan mengasihi Tuhan, maka kehidupan kita akan mentaati kebenaran firman Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15, Yohanes 14 ayat yang ke-15, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, yaitu Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Kalau dalam diri kita benar-benar mengasihi Allah, maka akan terbangun hidup takut akan Tuhan. Maka kita akan selalu mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Ibadah atau kegiatan rohani yang kita kerjakan jika tanpa disertai dengan pertobatan, maka ibadah kita adalah ibadah yang penuh dengan sandiwara, dan tentunya hal ini
tidak dikenan oleh Tuhan. Ya, sandiwara adalah sesuatu hal yang tidak sebenarnya, tidak sesungguhnya. Tetapi mari kita bangun ibadah kita dengan sebenarnya, dengan sesungguhnya, merupakan luapan dari hati kita yang paling dalam, hati yang mengasihi Tuhan. Ketika hati yang mengasihi Tuhan itu ada, maka ada ketaatan, dan ketika kita taat terhadap kebenaran firman Tuhan, maka kita juga akan mengasihi akan sesama kita. Dengan mengasihi sesama kita, Tuhan akan menyukai apa yang menjadi ibadah kita, apa yang menjadi doa-doa kita, sehingga janji-janji Tuhan itu akan tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Landasan kita beribadah kepada Tuhan, landasan kita memberi adalah kasih. Jika mengasihi Tuhan, maka ada ketaatan dan pertobatan dalam kehidupan. Mari pada malam hari ini kita membawa hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kemurahan Allah sudah nyata dalam kehidupan kita. Mari kita mempersembahkan hidup ini, hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan hidup yang sempurna. Bagaimana hidup yang sempurna? Tentunya kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan kita berubah oleh pembaruan budi kita, sehingga kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia yang penuh dengan gemerlap, tetapi menyesatkan, ujung-ujungnya adalah membinasakan. Tetapi ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan diselamatkan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Demikian renungannya dapat saya sampaikan. Biarlah kita hidup dengan penuh kesungguhan dalam kita melakukan apapun, baik secara jasmani, terlebih secara rohani. Kita harus melakukannya dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Pertobatan itu adalah harga mati dalam kehidupan kita. Kita harus setia dan tetap melakukan pertobatan. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan memanggil kita satu persatu, sampai Tuhan tetap mengizinkan kita hidup di dunia ini. Selama bernafas, kita harus mengerjakan pertobatan yang ada, sehingga terang dan garam dunia boleh ada dalam kehidupan kita. Terang dan garam dunia itu boleh terwujud dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini atas pimpinan dan penyertaan-Mu, sehingga kami boleh melakukan ibadah Tuhan malam ini dari awal hingga selesainya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah Kau nyatakan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan, kegiatan kerohanian yang kami lakukan, ibadah, doa, apapun itu pelayanan, biarlah kami dasarkan dengan hati yang mengasihi akan Engkau. Kami benar-benar sungguh-sungguh mau melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan kami tidak menjadi orang-orang yang munafik, orang-orang yang mendukakan hati-Mu, tetapi biarlah kami benar-benar bersungguh-sungguh dalam mengabdi akan Engkau, sehingga Tuhan Engkau boleh disukakan oleh setiap perbuatan yang kami kerjakan. Sekali lagi Bapa, mohon tuntunan, mohon kekuatan yang daripada-Mu untuk tetap teguh dalam melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu.
Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu terus mengurapi kami semuanya, sehingga kami mengerti, memahami akan tiap kebenaran firman-Mu dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang mengikuti ibadah doa malam pada hari ini, baik di gereja maupun di rumah masing-masing. Sekalipun kami ada jarak antara satu dengan yang lain, tetapi biarlah kami tetap saling mendoakan satu dengan yang lain, tetap kami dekat di hati, karena sungguh Engkau Allah yang tidak jauh dari kami, Engkau hanya sejauh doa. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati kami semuanya, apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi kerinduan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau merancangkan hal yang terbaik bagi kami bersama. Sekalipun saat ini kami mungkin menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, menghadapi pergumulan, menghadapi kesukaran, tetapi kami percaya Engkau Allah yang tetap menolong dan menguatkan kami bersama, sehingga Tuhan kami tetap dapat melakukan kebenaran firman-Mu di masa-masa yang sulit, karena sungguh kami memiliki keyakinan Engkau Allah yang baik, Allah yang tidak meninggalkan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih pertolongan-Mu akan nyata bagi kami yang tetap berharap dan berserah hanya kepadamu. Engkau sungguh Allah yang baik, Allah yang peduli. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah doa malam hari ini. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa malam secara online pada besok lusa pukul 6:30 malam. Untuk besok Rabu, kita akan mengikuti ibadah pendalaman Alkitab di gereja jam 5:30 petang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.